Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Arin. Di video kali ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ada version control system atau yang disingkat dengan VCS. Lalu yang kedua ada Git. Dan yang ketiga ada passing data Laravel. Nah, yang pertama kita akan membahas version control system. Merupakan sistem untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dari waktu ke waktu. Dengan adanya VCS ini, kita nggak perlu lagi backup project dengan cara membuat file zip. Pembahasan kedua yaitu Git. Git merupakan salah satu version control yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, yaitu pembuat Linux, pada tahun 2005. Termasuk yang paling populer di saat ini. Git akan memantau semua perubahan yang terjadi pada file proyek, lalu menyimpannya ke dalam database. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu passing data Laravel. Passing data merupakan proses mengirim variabel array yang sudah berisikan data dari controller ke view agar bisa ditampilkan di blade. Nah, lalu kita akan menerapkan bagaimana cara kerja Git. Pertama-tama kita harus mendownload Git terlebih dahulu. Tunggu saja ya guys. Nah, jika sudah terdownload, kita bisa langsung klik buah, lalu next. Kita simpan di sini saja ya. Next saja. Next. Next. Next lagi. Next terus. Next. 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 Nah, jika sudah seperti ini, kita install aja ya guys. Nah, jika sudah terinstall, kita finish saja. Begini tampilannya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membuat proyek baru. Hari ini kita akan membuat proyek baru lagi. Karena saya mendapat bagian GUES, saya akan membuat nama proyek saya kependudukan GUES. Nah, di Laragon kita klik aja, lalu kita start. Kita buka terminalnya. Lalu kita klik Composer. Nah, ini adalah komposernya udah aktif ya guys. Setelah itu kita klik ini. Setelah itu kita klik ini ya guys untuk membuat projectnya. Saya akan membuat kependudukan GUES. Setelah itu kita enter aja. Maka dia sudah membuat file kependudukan GUES. Nah, jika sudah, teman-teman bisa cek dalam file Laragonnya di www. Lalu ini ada kependudukan GUES yang barusan kita buat. Kita buka di dalam VS Code. Kita buka file yang tadi. Nah, ini dia. Nah, teman-teman juga bisa mengganti SQLite-nya ini dengan MySQL, lalu ininya
pagarnya kita hilangkan. Nah, jika sudah hilang, kita ganti database-nya jadi nama file kita tadi. Kita ke terminal, lalu kita cek apakah Git-nya sudah terinstall. Nah, berarti Git-nya sudah ada ya guys. Lalu kita klik Git init untuk membuat repositori Git di file lokal. Jika sudah, ia akan berubah menjadi U. Jadi U seperti ini. Git init ini untuk menginisialisasi Git-nya. Lalu kita akan mengecek nih, apakah Git-nya sudah diinisialisasi atau belum. Git status. Nah, karena seperti ini, katanya nothing added to commit. Karena nggak ada file yang udah kita tambahkan, maka dia nggak bisa tuh masuk ke dalam staging areanya. Cara menambahkan dia ke dalam staging areanya dengan cara klik git add dot, kita enter saja. Nah, setelah itu kita bisa cek statusnya lagi. Dia sudah pindah ke dalam staging areanya, dan dia juga berubah yang tadinya U menjadi A. Nah, lalu guys, kita akan mengkonfigurasi diri kita ke Git-nya dengan cara mengetik nih, klik name, enter, lalu klik ini dengan email. Nah, jika sudah, kita enter aja. Karena kita sudah mengkonfigurasi username dan email saya, maka Git sudah mengetahui bahwa username dan email saya. Lalu kita bisa cek nih, apakah username kita yang sudah kita set itu udah ada atau belum. Lalu kita ketik git config spasi min list, lalu enter. Git sudah menyimpan username dan email kita. Gunanya Git menyimpan username dan email kita agar dia tahu siapa yang ada di dalam project kita ini, siapa yang sudah menambah atau melakukan aktivitas di dalam project kita. Git ini tahu username-nya siapa, emailnya siapa. Seperti itu guys. Karena tadi semua file sudah kita pindahkan ke dalam staging area, maka perubahannya akan kita simpan ke dalam local repository dengan cara proses commit, yaitu terminal baru, lalu klik code ini. Nah, saya akan membuat ini adalah commit pertama. Nah, kita enter. Setelah kita commit, kita bisa melihat riwayat commit kita dengan cara git log. Nah, maka dia sudah mengetahui siapa yang sudah commit, yaitu Arin, autornya, pada tanggal 9 September di jam segini lalu sekian. Dan ini adalah isi dari commitnya. Nah guys, riwayat commit ini juga bisa kita lihat dengan
perintah ini. Lalu kita enter. Tapi perbedaannya, jika git log saja itu dia lebih rinci. Ada autornya, ada tanggalnya. Jika git log min one line ini, dia hanya menampilkan isi dari commit yang sudah kita isi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan git checkout. Git checkout ini adalah perintah di git untuk berpindah ke commit atau file tertentu di repository. Nah, selanjutnya saya akan mencoba merubah ini menjadi contohnya 2. Nah, lalu kita coba lagi git add. Nah, setelah itu lalu bisa kita coba git status. Nah guys, lalu ada yang namanya git checkout pakai ID ini guys, maka dia akan kembali ke versi pertamanya. Nah, setelah itu ada juga yang namanya git checkout master yang kembali ke versi terbarunya. Selanjutnya guys, saya akan masuk ke tahap ketiga, yaitu passing data. Saya sudah membuat 3 file, yaitu ada Ghost controller, lalu ada di view-nya, di dashboard dashboard.blade.php, lalu ada di web.php-nya saya panggil root-nya. Lalu ininya juga kita panggil kelasnya. Nah, ini adalah codingan dari Ghost controller-nya. Lalu ada dashboard.php-nya ini. Nah, maka kita jalankan di web kita atau kita bisa jalankan dia di website. Maka kita bisa mencarinya di URL kita, yaitu ghost.box. Nah, ini ya guys, hasil dari project saya. Nah, ini adalah hasil passing kita ya guys. Baiklah, itu adalah beberapa penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.